Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini akan saya berikan materi tentang Dirosah Agama Intensif untuk Prodi PAI jurusan Tarbiyah Stainu Temanggung. Dan tentu saja siapapun boleh mempelajari video ini. Tidak harus mahasiswa semua, silahkan. Nanti di dalam materi ini akan saya bagi menjadi 4 video. Yang pertama nanti membahas pengantar dari Dirosah Agama Intensif, yang kedua tentang akidah, yang ketiga tentang fikih, dan terakhir nanti tentang tasawuf. Dari pembahasan itu nanti akan saya jelaskan mengenai bagaimana benang merah dari sebuah Dirosah Agama Intensif. Namun sebelumnya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Artinya ilmu itu bukanlah sesuatu yang hanya kita pelajari, kita pahami, tapi ilmu itu adalah tentang bagaimana nanti bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kita berdoa juga kepada para guru-guru kita, berdoa kepada mu'alif kitab-kitab yang menjadi rujukan kita, kepada para pengarang buku yang menjadi bacaan kita, dan tentu saja kepada kita, semoga dari apa yang kita pelajari memberikan manfaat untuk kita semuanya dan juga kepada orang lain tentunya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, secara garis besar, video pertama ini akan membahas tentang Dirosah Agama Intensif, cakupan secara garis besarnya seperti apa. Yang pertama dari Dirosah itu berasal dari kata darosa itu dari sutadris, lalu nanti akan ada beberapa padanan kata, sebetulnya bukan padanan kata, tetapi beberapa kata yang memiliki korelasi dengan darosa atau tadris atau dirosah. Ada kata alama, ada kata robba, ya robu tarbiyah, Robba Yurobi Tarbiyah. Jadi kalau di dalam bahasa Arab antara arrofa, darrosa, alama, robba itu memiliki pengertian yang sangat berbeda. Tapi kalau di kita itu biasanya karena memang bahasa Indonesia adalah bahasa yang masih sangat muda, itu biasanya terjadi kesimpang siuran, terjadi pergeseran makna dan lain sebagainya. Sebagaimana kalau di dalam bahasa Indonesia itu biasanya antara pembelajaran sama pendidikan itu masih disamakan. Padahal pembelajaran itu hanyalah bagian kecil dari pendidikan. Makanya di kita itu kadang salah kaprah. Kita tahu yang namanya pendidikan itu lebih banyak membahas tentang karakter siswa peserta didik, membahas tentang bagaimana sebuah sopan santun, kejujuran, kedisiplinan, perilaku-perilaku yang baik, yang buruk itu seperti apa, bagaimana melatih karakter yang baik dan lain sebagainya. Itulah pendidikan, dan pendidikan itu tidak mungkin dilakukan secara online gitu ya. Di masa pandemi ini kan aneh sekali ya. Pendidikan dilakukan secara online itu kan sebetulnya nggak mungkin. Bagaimana mungkin seseorang ingin mengajarkan sebuah karakter di mana orang yang pengen melatih itu tidak bertatap langsung, itu tidak akan bisa. Karena yang namanya karakter, pendidikan karakter itu mutlak itu membutuhkan tauladan. Langsung penokohannya harus ada. Guru harus tampil di depannya. Maka kita bisa katakan kadang ada sebuah peribahasa, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Mengapa demikian? Karena seorang anak itu yang dia jadikan sebagai patokan adalah orang yang paling dia lihat sehari-hari, yaitu orang tuanya. Dan disitulah pendidikan karakter awal. Disitulah pendidikan. Dan pendidikan itu tidak akan bisa dilakukan dengan online, karena online itu hanya mungkin dilakukan untuk bagian kecil dari pendidikan, yaitu pembelajaran. Di sini pun di dalam bahasa Arab itu ada alama, darosa dan alama. Dua hal yang nyaris sama di dalam bahasa Indonesia, artinya belajar. Ta'allama belajar, darosa juga belajar. Di mana masdarnya itu tadris dan juga ta'lim. Tapi ternyata di dalam bahasa Arab dua ini pun sebetulnya sudah berbeda. Antara dirosah yang berarti belajar sama ta'lim yang berarti belajar ini juga sudah berbeda.
Darosa itu lebih rendah, paling rendah tingkatannya. Kita bisa katakan di level darosa ini adalah level pembelajaran yang bersifat hafalan saja. Hafalan itu kan kebanyakan ada di pembelajaran di level-level paling rendah. Di pembelajaran mahasiswa pun demikian. Kalau mahasiswa kok masih terlalu banyak menghafal, mahasiswa hanya menghafal terus dan lain sebagainya, itu levelnya masih dirosa. Tapi kalau sudah taklim, dia sudah mulai untuk menganalisa, sudah mulai untuk mencari korelasi, sudah mulai untuk mencari komparasi, untuk menggali ilmu yang lebih dalam. Itulah taklim. Nah, kalau sudah robbi tarbiyah, itu sudah ada internalisasi. Dari apa yang dipelajari, apa yang diketahui, itu masuk ke dalam karakter dirinya, dilakukan di dalam perbuatannya, dan menjadi karakter dari dirinya. Sehingga muncullah yang namanya pendidikan. Tapi malangnya di kita itu kadang antara pendidikan sama pembelajaran itu masih disamakan. Pendidikan, pembelajaran itu sama. Padahal enggak seperti itu. Ada hierarkisnya, ada tingkatan-tingkatannya. Dan darosa yudarisu itu adalah tingkatan terendah. Maka dirosah agama intensif ini adalah mata kuliah yang membahas tingkatan paling rendah di dalam pembelajaran agama. Mengapa saya katakan paling rendah? Tapi bukan berarti ketika tingkatan paling rendah ini menjadi nggak penting. Justru sesuatu yang paling rendah itu kadang menjadi sesuatu yang sangat penting. Sebagaimana rumah, hal yang paling rendah itu adalah pondasinya, dan kita bisa katakan pondasi dari sebuah rumah itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kita lanjut slide selanjutnya. Agama, dirosah agama. Lalu agama itu apa? Agama bahasa Arabnya ad-din, di mana secara harfiah, secara bahasa, secara literer, artinya itu adalah kontrak, ya, hubungan dua belah pihak di mana yang satu lebih rendah dan yang satunya lagi lebih tinggi. Ini kita bisa hampir samakan dengan ad-dain, ya. Din itu agama, ad-dain itu hutang. Ini dua hal yang nyaris sama, tapi memiliki, kalau dari pengertian ini nyaris sama. Din adalah hubungan antara sesuatu yang lebih tinggi ke dalam sesuatu yang lebih rendah, dengan sesuatu yang lebih rendah. Hubungan antara Allah dan makhluknya, itulah din. Ad-dain, hutang, itu juga hubungan antara yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, antara yang memberi hutang dan antara yang meminta hutang atau berhutang, antara yang berhutang dan memberi hutang. Hubungan antara dua pihak, yang satu lebih rendah, yang satu lebih tinggi. Lalu dari mengacu pada surat Ali Imran ayat 19, ad-din itu adalah kontrak di mana berlandaskan pada penyerahan diri. Maka memang arti lain dari Islam sendiri memang pengertiannya adalah penyerahan diri. Dan kalau kita lihat dari Ali Imran ayat 19, inna dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum ila akhirih. Jadi dari situ sebetulnya inna dina indallahil Islam itu kan bahwasannya sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah, yang diridhoi Allah, itu hanyalah Islam, kan gitu. Adalah agama Islam. Artinya sebetulnya agama itu bukan hanya Islam. Memang seperti itu. Sebagaimana di dalam As-Saff ayat 9, ya. Ada di dalam surat As-Saff ayat 9 yang artinya bahwasannya Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih. Ya. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Jadi artinya huwallazi arsala rasulahu bil huda, dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan dinil haqqi, dan agama yang hak. Kalau kita artikan ini secara bahasa saja, ya, dinil haq, agama yang hak, artinya kalau ada agama yang hak berarti ada agama yang tidak hak. Liyudhhirahu 'ala dini kullih, untuk memberikan penjelasan kepada seluruh agama. Artinya yang namanya agama itu enggak tunggal. Kontrak antara sesuatu yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah itu enggak tunggal.
Maka di sini kita bisa katakan kita boleh nggak mengartikan Buddha, Hindu, Kristen dan lain sebagainya sebagai agama, nggak masalah. Karena itu adalah hubungan antara yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah menurut mereka. Tapi kita harus yakini berdasarkan berdasarkan Al-Qur'an bahwasannya ad-dinil haqqi itu hanya dibawa oleh Rasulullah, yaitu Muhammad, yaitu agama Islam. Inna dina indallah Islam. Jadi tidak serta-merta ini mengatakan juga semacam kayak berarti ini liberal, berarti yang namanya agama itu benar dan benar semua. Enggak seperti itu yang ingin saya katakan. Yang ingin saya katakan, kita boleh mengatakan yang selain agama Islam itu sebagai agama, tetapi dinil haqqi atau agama yang hak itu di sini berdasarkan Ali Imran 19 dan As-Saff ayat 9 itu yang benar, itu yang diridhoi oleh Allah itu adalah Al-Islam. Walaupun nanti juga ada yang bertanya lagi, ya sekarang Al-Islam itu sendiri apa? Nah itu kalau sudah sampai sana nanti sudah ke filosofis, kita nggak usah sampai ke sana. Yang jelas dari sini kita tahu ad-din adalah kontrak antara yang lebih tinggi dan yang lebih rendah, dan ad-din yang kita maksud di sini adalah dinul Islam atau agama Islam yang merupakan ajaran yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Lalu agama, di mana a itu berarti tidak, ya. Gama itu berarti kacau. Jadi secara bahasa awalnya agama itu berarti sesuatu yang tidak kacau. Kondisi di mana seorang mencapai tingkat spiritualitas agar hatinya tidak kacau. Agama. A tidak, gama itu kacau, agama tidak kacau. Ad-din sendiri ini memiliki penyempitan dan juga perluasan. Kita tahu bahwasannya di dalam bahasa kita itu ketika sesuatu kata itu memang sering mengalami penyimpangan makna, pergeseran makna, entah dipersempit, entah diperluas. Dan kita harus akui untuk kata agama ad-din ini memang mengalami penyempitan dan juga perluasan di dalam penggunaannya. Contoh seperti ini. Kalau kita katakan agama, itu banyak yang masih mengatakan agama adalah sesuatu yang berlangsung di pengajian di masjid, di tempat-tempat ritual kan gitu. Padahal kan enggak. Kalau kita katakan apakah jual beli itu urusan agama? Itu urusan agama. Apakah makan itu urusan agama? Itu urusan agama. Karena agama itu adalah kontrak antara makhluk kepada Allah. Dan kalau kita boleh bertanya lagi, apa kira-kira bisa nggak kita menyebutkan satu saja hal di mana hal tersebut tidak merupakan bagian dari kontrak manusia kepada Allah? Nggak ada. Artinya segala sesuatu itu merupakan bagian dari kontrak manusia kepada Allah. Kalau segala sesuatu kok masuk ke dalam kontrak antara manusia dengan Allah, artinya segala sesuatu yang ada di dunia ini yang dilakukan oleh manusia itu adalah perkara agama. Bahkan buang air kecil pun itu adalah urusan agama. Buang air kecil, ketika kita sudah ingin buang air kecil, itu wajib hukumnya. Dan itu harus dilakukan. Kalau enggak, dia menyalahi apa yang disunatullahkan oleh Allah, yang memang sudah digariskan lewat sunatullahnya oleh Allah. Jadi harus dilakukan. Itu urusan agama. Makanya agak sulit ketika ada seorang yang mengatakan, kamu pengen masuk ke jurusan agama atau jurusan umum? Itu kan aneh. Itu kan sekularisasi ya. Mencoba untuk memisahkan antara yang agama dan yang umum. Padahal segala sesuatunya itu agama. Nggak ada yang umum, nggak ada yang agama. Artinya ketika kita katakan umum itu kan mungkin di dalamnya ada matematika, fisika, kimia. Mana perkara matematika yang bukan agama? Justru menurut saya, karena jurusan saya matematika ya, matematika itu adalah ilmu yang paling murni, ilmu yang paling dasar, yang paling bisa digunakan bagi seorang yang ingin beragama. Karena di dalam matematika itu ada logika, dan logika adalah penekanan utama yang paling disebutkan di dalam Al-Quran banyak sekali. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala yatadabbarun, afala dan lain sebagainya. Sangat disindir bahwasanya kita harus berpikir, berlogika, bernalar.
Ya, itu udah nanti kelamaan. Selanjutnya namun sebagaimana dasarnya adin memiliki keluasan makna ya. Tadi kita sudah katakan din al-Islam itu tidak selalu, bukan hanya hal-hal yang dilakukan di masjid, bukan hanya sesuatu yang bersifat ibadah ubudiyah saja, bukan hanya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, bukan hanya sholawatan, bukan hanya yasinan, bukan hanya tahlilan, bukan hanya doa, bukan hanya azan dan lain sebagainya. Semua hal itu bisa dimasukkan ke dalam pengertian agama. Semua hal. Maka dari sini kita sudah tahu dirosah agama itu cakupannya sangat luas. Dirosah agama intensif adalah bagaimana kita nanti memahami apa yang kita lakukan di semua hal dari sudut pandang ajaran Islam. Dari sudut pandang ajaran Islam nanti seperti apa? Lanjut dasarnya. Nah, ini saya minta tolong ini untuk dihafalkan. Ali Imran 19, As-Saff ayat 9, Al-Kafirun ayat 6. Ali Imran ayat 19 yang tadi inna dina indallahil Islam wa makhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Terus untuk As-Saff ayat 9, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi ila akhirih. Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin. Jadi di situ memang ada pembelajaran bagi kita tentang yang pertama, pengertian din itu sendiri, dan memang din itu ada yang hak, ada yang tidak hak, dan di sini ada tentang bagaimana kita tidak boleh memaksakan agama kepada siapapun. Itu bukan hak kita untuk memaksakan, karena satu-satunya yang berhak untuk memberikan hidayah seseorang masuk Islam atau tidak adalah Allah. Manusia tidak berhak untuk menghakimi agama lain, tidak berhak untuk menghakimi orang lain untuk masuk ke agama kita. Untuk memaksa itu nggak boleh. Makanya mengkafirkan itu sesuatu yang sangat tidak real, tidak realistis. Karena mengkafirkan itu artinya seseorang itu sudah memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Karena sudah mampu memberikan raport. Padahal hal-hal yang bersifat agama itu sangat luas, termasuk sesuatu yang ada di dalam hati. Kalau seseorang kok sudah mampu untuk menilai orang lain, artinya dia sudah mengklaim dirinya sudah mampu melihat hati orang lain. Padahal siapa yang bisa? Tidak ada yang bisa. Di sini tentang ayat tentang Al-Kafirun atau ayat tentang tidak boleh ada pemaksaan agama, di mana nanti berujung pada tidak boleh ada penghakiman kepada orang lain, kepada orang yang beragama lain, apalagi kepada sesama muslim. Agama Islam, dinul Islam. Jadi kalau kita berbicara tentang agama Islam sendiri, di sini merupakan agama Islam itu adalah agama yang memenuhi 3 kerangka dasar utama. Ini yang penting. Jadi kalau kita ingin lebih menggali lebih dalam ajaran Islam, dinul Islam itu apa saja sih kerangka. Jadi kan pembagian itu selalu sesuai dengan dari sudut pandang mana dia mau dibagi. Kalau pengen dibagi dari sisi rukunnya, rukun Islam gitu kan ada 5. Kalau kita pengen membagi dari sisi kerangka dasarnya, nah di sini hanya ada 3. Ya. Kalau kita pengen lihat dari hakikatnya, itu hanya ada 2. Hakikat seorang dalam kehidupan beragama Islam itu hanya ada 2, yaitu mengagungkan Allah sama menyayangi makhluknya. Hanya ada 2 itu. Tapi kalau kita lihat dari kerangka dasarnya itu ada 3. Ada akidah, lalu mana tadi? Akidah, amaliyah, dan juga akhlak. Akidah, amaliyah, akhlak. Inilah 3 kerangka dasar dari dinul Islam. Artinya kalau seseorang ingin berislam, akidahnya harus benar, amaliyahnya harus benar, akhlaknya harus benar. Itulah kerangka dasarnya. Ilmunya itu ada jadi 3 kerangka dasar utama ajaran Islam ini, akidah, amaliyah, dan juga itu ya, amaliyah itu memiliki makna lain syariat ya, di mana ilmunya itu disebut sebagai ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Jadi akidah itu ilmunya adalah ilmu tauhid, amaliyah ilmunya adalah ilmu fikih,
akhlak ilmunya adalah tasawuf. Jadi kalau ingin belajarnya itu ini. Belajarlah tauhid, belajarlah fikih, belajarlah tasawuf. Kenapa? Karena dari mempelajari 3 hal ini kita akan mempelajari akidah, mempelajari amaliyah, dan mempelajari akhlak yang merupakan 3 kerangka dasar, 3 kerangka utama dari ajaran agama Islam. Dan ini pula nanti yang akan kita pelajari di video kedua, video ketiga, dan video keempat, akidah, amaliyah, dan akhlak. Akidah, syariat, dan akhlak, atau akidah, amaliyah, dan akhlak. Akidah, bagaimana konsep untuk aplikasinya, lalu bagaimana kaitannya dengan konsep tasamuh dan lain sebagainya. Jadi kalau kita pelajari lebih lanjut, itu yang namanya akidah, syariat, dan juga akhlak itu masing-masing itu memiliki konteksnya masing-masing. Konsep aplikasinya itu masing-masing. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini, semua hal yang dilakukan itu sebetulnya tidak akan terlepas dari 3 konsep ini. Kalau konsep yang paling mudah untuk kita analogikan itu adalah konsep pohon. Ada akar, ada batang ranting, dan ada buah. Akar itu adalah akidahnya, batang ranting itu adalah bangunan agamanya, buah itu adalah akhlaknya. Akar akidah, batang ranting amaliyah, lalu buah itu akhlak. Maka kita sering tahu ada sebuah hadis yang mengatakan innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Bahwasannya diutusnya aku, yaitu Rasulullah, liutamima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang baik. Hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Artinya apa? Kalau hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik, berarti memang tujuan utamanya ada di buah, gitu. Tapi seseorang ketika ingin masuk ke buah, nggak mungkin tanpa ada akar, nggak mungkin tanpa ada batang. Artinya 3 hal ini adalah satu konsep yang akan terus berputar dan harus dipelajari semuanya. Lalu bagaimana konsepnya dengan kaitannya dengan ini ya, yang kita pelajari di Nahdiyin? Ada tawasud, tasamuh, dan juga tawazun. Itu semuanya harus seimbang dan harus berhierarkis. Jadi seseorang melakukan amaliyah itu nggak bisa kok amaliyah tok, harus pakai tasawuf. Dan antara tasawuf dan juga amaliyah itu harus transendensikan, harus disandarkan kepada akidah yang benar. Nanti kita kasih sebuah contoh. Dan 3 hal ini itu harus dilakukan secara kafah, menyeluruh, nggak boleh setengah-setengah. Nggak mungkin seseorang berfikih tok, nggak mungkin seseorang kok amaliyah tok, nggak mungkin seseorang akhlak tok, nggak mungkin seseorang itu akidah tok. 3-tiganya harus kafah, menyeluruh, nggak boleh parsial. Kita kasih contoh. Seorang sholat itu kira-kira dia sedang beramaliyah, sedang bertasawuf, atau sedang berakidah. Kalau kita pelajari lebih lanjut kan, akidah itu kan urusannya dengan i'tikad. Akidah itu urusannya dengan keyakinan. Amaliyah itu urusannya dengan perbuatan. Akhlak itu kaitannya dengan hati, dengan sikap, sopan santun, watak, karakter. Kira-kira kalau ketika sholat, mana yang dilakukan? Apakah akidahnya? Apakah amaliyahnya? Apakah akhlaknya? Atau yang terakhir, apakah ketiga-tiganya? Tentu saja kita harus mengatakan sholat itu bukan hanya urusan fikih, sholat itu bukan hanya urusan amaliyah, sholat itu juga bukan hanya urusan akhlak, sholat juga bukan hanya urusan akidah. Sholat adalah semuanya. Misalnya gini, kalau ada seorang yang mengatakan sholat itu urusan ini, sholat itu hanya urusan amaliyah. Artinya kalau seorang kok sudah netepi rukun, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, rukunnya sudah benar semuanya, bacaannya benar semua, maka sholatnya sah. Argumen itu benar dari sisi fikih. Tapi kalau dari sisi ajaran Islam itu nggak benar. Karena apa? Karena di situ harus ada sopan santun. Nah sekarang gini saya contohkan.
Ada sholat yang sudah amaliyahnya benar tapi akhlaknya nggak benar. Contoh sholat bagi seorang laki-laki, sholat dia hanya memakai sarung, tidak memakai baju. Dia sudah menutup aurat mulai dari pusar sampai lutut. Melakukan sholat sah, benar sah secara fikih. Tapi secara akhlak, sopan santun dia kepada orang lain dan sopan santun dia kepada Allah itu nggak ada sama sekali. Secara fikih, secara amaliyah dia sah, tapi secara akhlak dia sudah su'ul adab, sudah tidak beradab entah kepada orang lain, entah kepada Allah. Sebaliknya pula, ada nggak sholat yang tanpa akidah? Ada. Dia hanya sholat, tapi dia nggak yakin kalau Allah itu ada. Artinya dia tidak mampu untuk berniat kalau sholatnya itu untuk Allah. Tidak mampu menghadirkan Allah di dalam sholatnya. Itu juga sama saja sholatnya itu mungkin secara fikih sah, tapi secara akidah itu perlu dipertanyakan. Ada juga orang yang menganggap bahwanya sholat itu cukup hanya dengan akidah. Cukup saya percaya itu Allah itu ada, cukup saya percaya Allah itu, saya berserah diri kepada Allah, berdoa kepada Allah, nggak perlu saya sholat, wong inti dari sholat itu adalah berdoa, misalnya kayak gitu. Kan makna dari sholat itu salah satunya adalah doa. Dan ada yang mengatakan doa dan ingat kepada Allah. Artinya kalau seseorang itu kok ingat kepada Allah, dia nggak perlu melakukan sholat secara perbuatan. Nah, ini lebih parah lagi. Artinya dari contoh ini kita bisa katakan nggak mungkin seseorang Islam hanya dengan satu saja atau salah dua. Tiga-tiganya ini harus ada, mulai dari akidah, amaliyah, dan juga akhlak. Tiga-tiganya ini harus dilakukan. Begitu pula untuk perbuatan yang lain. Dan perbuatan yang di sini tidak harus selalu tentang ibadah ya, tidak harus tentang sholat. Ini bisa kaitan dengan tidur. Tidur itu harus ada akidahnya, harus ada amaliyahnya, harus ada akhlaknya. Makan, jual beli, bertetangga, semua hal itu pasti ada tiga hal ini. Harus dilakukan dengan baik, harus mencerminkan akhlak yang baik. Akhlak dan perbuatan ini harus disandarkan kepada kepercayaan dan keyakinan bahwa semua itu kembali kepada Allah. Itulah yang disebut sebagai ajaran yang kafah. Yang selanjutnya adalah tentang udah ya. Ya, ini untuk slide terakhir ini tidak perlu Anda diskusikan karena ini bukan mata kuliah reguler. Jadi cukup Anda baca dulu karena nanti di akhir slide keempat, di akhir video keempat, nanti akan saya berikan sebuah tugas utama bagi Anda mahasiswa semester pendek tentang masalah-masalah seperti ini. Nanti akan saya berikan tugasnya di akhir video keempat. Saya kira ini untuk video pertama tentang dirosah agama. Sebentar, mungkin tadi ada yang terlewat ya. Nah, ya. Jadi ada keseimbangannya tadi ya. Jadi harus ada keseimbangan tadi. Antara misalnya kalau saya boleh katakan ketika seseorang melakukan segala sesuatu itu harus ada keseimbangan antara terutama antara fikih dan tasawuf. Karena akidah itu kan pondasinya. Yang kadang sulit untuk diseimbangkan itu antara akidah dan tasawuf. Contohnya tadi sholat. Antara kesopanan kita sama amaliyah kita mana yang harus diutamakan? Ya seimbang. Walaupun kadang seimbang itu nggak harus sama. Kalau kata kiai saya, itu kalau seseorang kok pengen menyeimbangkan antara syariat dan juga tasawuf, antara amaliyah dan tasawuf, itu boleh, tapi diupayakan tasawufnya lebih tinggi sedikit, lebih dilebihkan sedikit. Jadi jangan sampai kok fikihnya atau amaliyahnya itu melebihi tasawufnya, melebihi akhlaknya. Kalau kita gambarkan di contoh yang sholat tadi, ketika seseorang sholat, itu adab dia kepada Allah harus lebih diutamakan daripada perbuatan sholatnya itu sendiri. Walaupun tidak boleh ditinggalkan perbuatannya. Itu kaitannya dengan keseimbangan. Lalu ada permasalahan yang terjadi dalam masyarakat kita itu adalah
adanya pemahaman dan perilaku seorang muslim yang parsial tadi ya, seorang yang hanya pakai akidah tok, pakai amaliyah tok, atau pakai tasawuf tok, itu juga nggak akan benar, karena kafah itu menyeluruh, tidak boleh parsial. Dari ketiga unsur dinul Islam, akhlak adalah parameter yang utama. Dia adalah parameter terakhir yang paling utama, sebagaimana hadis Rasul, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, ya. Jadi parameter utama dari dinul Islam itu adalah akhlaknya. Maka kalau seorang kok pengen dinilai di terakhirnya, ya, di ujungnya, dia itu sudah berdin, sudah beragama Islam dengan baik atau belum, itu ya dari akhlaknya. Walaupun tidak menafikan, nggak mungkin seseorang akhlaknya baik kalau akidah sama amaliyahnya belum baik. Jadi kalau saya boleh berikan argumentasi, parameter akhlak ini adalah parameter utama, tidak berarti dia menafikan akidah dan amaliyah. Karena apa? Akhlakul karimah yang dilandasi oleh tasawuf yang baik itu pasti berawal dari akidah yang benar dan amaliyah yang benar pula. Maka nanti muncul parameter akhlak sebagai parameter atau ukuran terakhir, parameter utama. Nanti slide-nya saya bagikan juga. Saya kira sekian untuk video pertama. Nanti kita lanjutkan ke video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.